Jadi itu menunjukkan kalau sholat itu sangat penting, ya kan? Karena kalau nggak sholat berarti akan menjadi hilang, tuh ya. Nah, sing bedakno wong Islam karo wong gak Islam itu sakjane salate. Ya, sholatnya. Kapan wong kok sholat berarti Islam. Kapan wong gak sholat, nah berarti Islamnya perlu diragukan. Ini Islam kok ora ya bakal sholat gitu ya. Ini Islam kok KTP ini tok sing tulisannya Islam. Itu KTP ini mlebu surga, kok mlebu ning neraka. Lah KTP ini Islam. Nek KTP ini kan ana buktine iki KTP ku Islam. Oh iya Islam tenan. Lah apa nih buktine apa? Iki sholat. Gitu. Kamu masuk Islam? Oh iya aku Islam. Buktinya apa? Lah iki aku sholat. Nah, berarti jarene Islam nganggo kopiah jenenge Jawa misalnya kan. Ajam aja. Tapi gak tahu sholat. Berarti kalau ada buktine kan. Mana buktinya kamu Islam? Ayo. Ya, buktinya saya sholat berarti Islam. Itu jarene Nabi ngono. Ya. Yang membedakan orang Islam dan tidak Islam itu sholatnya. Berarti tidak sholat berarti Islamnya perlu dipertanyakan, perlu diperbaiki ya. Jadi perbaiki, jadi sholat diperbaiki ya, diperbaiki dulu dikerjakan. Itu ya. Ini pentingnya sholat. Mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah untuk menjalankan sholat ya. Kalau hanya main saja ya kan gampang di stop. Nanti baru main lagi setelah sholat. Itu ya, diusahakan kalau waktunya adzan kita melaksanakan sholat. Sholatnya di mana kalau laki-laki? Di rumah apa di kuburan? Masjid ya. Kalau laki-laki itu di masjid, kecuali misalnya sakit, Pak Hilman sakit kan tidak masjid nggak apa-apa. Kecuali sakit atau pas mau ya hujannya sholat hujan dua itu baru boleh sholat di rumah kalau pol ya. Kalau masjid itu basah kuyup itu boleh di rumah. Nah, kalau deket ya jadi mencolot aja deh. Bapak Ayub deket kan ya. Bapak Ayub jadi di alasan mungkin krimis. Bapak Ayub ya anak ininya cukup ya. Terus berikutnya kita lanjutkan baca hadis Arba'in. Kemarin kita sudah membaca satu pertama ya. Baca gantian ya. Dari Zidan dulu. Artinya yang kemarin kita baca dia artinya. Dari Amirul Mukminin Yang bantu Umar bin Al-Khattab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas menurut apa yang dia niatkan. Karenanya barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagai mana yang dia niatkan. terus kalian boleh. Bin Ibrahim bin Al-Birah bin Mardika Al-Harith dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Badad. Coba banyak poin penting. Hadis ini merupakan salah satu hadis penting yang menjadi poros Islam. Ini merupakan fondasi agama dan berbagai hukum berawal darinya. Hal ini tampak dari penjelasan para ulama. Abu Daud menjelaskan bahwa hadis ini innamal a'malu binniyat
merupakan setengah dari ajaran Islam karena agama itu mencakup dua aspek, baik zahir yaitu amal perbuatan maupun batin yaitu niat. Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i mengatakan hadis innamal a'malu bin niat mencakup sepertiga ilmu karena amalan seorang hamba itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan niat dengan hati itu termasuk salah satu dari tiga bagian tersebut. Oleh karena itu, para ulama suka sekali untuk memulai kitab-kitab dan tulisan mereka dengan hadis ini. Imam Bukhari meletakkannya pada permulaan dalam kitab Sahihnya. Begitu pula Imam Nawawi dalam karyanya Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar dan Al-Arba'in. Hadis An-Nawawiyah urgensi dari pencantuman hadis ini di permulaan adalah sebagai peringatan bagi setiap pencari ilmu untuk meluruskan niatnya karena Allah dalam mencari ilmu dan melakukan amal kebaikan. Jadi ini kemarin sudah kita bahas ya tentang pentingnya niat. Kalau kita mengerjakan sesuatu amal itu entah sholat atau ngaji atau belajar gitu ya, itu tergantung niat kita. Kalau niat kita karena Allah, maka kita dapat pahala dari Allah, ya kan? Maksudnya tadi kesininya niatnya boleh teh, nah berarti dapat teh tapi nggak dapat pahala. Nah, tapi kalau dari rumah Bismillah, saya mau belajar hadis-hadis Nabi, ya kan? Mudah-mudahan karena Allah, ya karena Allah berarti kesininya dapat pahala dan juga dapat teh. Nah, gitu ya. Contohnya aja. Nah, berarti biar kita selalu dapat pahala dari Allah, kalau mengerjakan sesuatu itu harus karena apa? Karena Allah. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu harus karena Allah. Pak Azam ngajarnya ke sini karena Allah atau karena siapa? Nah, ya karena Allah, ya. Kalau nanti pulangnya misalnya dibawain pisang sama Bu Mayang, ya, itu namanya bonus ya. Nah, kalau sama Ibu Mayang berarti bonus. Namun bonus harus karena Allah. Yang penting punyanya dulu, ya, punyanya dulu. Biar nanti dapatnya pahala dari Allah. Sama kan? Kalau ceritanya tadi itu dalam hadisnya itu ada orang yang dia hijrah pergi dari Mekah ke Madinah. Yang lain itu pergi ke Madinah itu karena dia ingin mempertahankan Islamnya. Karena di Mekah itu diintimidasi, disakiti sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya biar saya tetap selamat dan saya tetap beragama Islam, saya harus pindah tempat ini, hijrah sama Nabi, gitu kan? Karena Allah. Nah, ternyata ada perempuan juga, ya, ada perempuan juga yang hijrah juga, Ummu Qais namanya siapa? Ummu Qais itu wanita yang masih bujang, masih yang cantik, ya kan? Nah, terus ada laki-laki itu dia ikut juga hijrah ke Madinah, tapi hijrahnya tadi karena pengen nikah, ya, karena pengen nikah sama Ummu Qais, bukan karena Allah tapi karena pengen nikah, ya. Maka kemudian itu diketahui oleh Rasulullah berdasarkan informasi dari sahabat. Ya Rasulullah, ini ada ya Rasulullah, laki-laki ini dia ikut juga ke Madinah, ke sini ikut hijrah ya Rasulullah, tapi dia itu bukan karena Allah, dia karena pengen menikah dengan si Ummu Qais itu namanya. Nah,
Kemudian Nabi mengatakan, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau dia memang hijrahnya tadi karena Allah dan karena Rasul, mengikuti Allah, ikhlas karena Allah, karena mengikuti aku, berarti ya dia dapat pahala dari Allah. Tapi kalau dia itu niat pindahnya ke Madinah tadi itu, dari Mekah ke Madinah kok hanya pengen nikahi sama Ummu Qais, berarti dapatnya ya nikah sama Ummu Qais kalau dia mau. Atau dia ada yang hijrah tapi pengen mendapatkan harta, berarti ya dia hanya dapat harta saja. Kalau nggak dapat ya rugi dia, tapi nggak dapat pahala dari Allah. Nah dari situ berarti sama-sama pergi ke Madinah, ya kan? Yang satu dapat pahala dari Allah, yang satu hanya dapat dunia saja, nggak dapat pahala. Padahal sama-sama, ya kan? Sama nih. Dari rumah Mas Kelvin, Mas Rosa, ya kan? Sama-sama ke sini. Nah, sama-sama ke sini. Tapi Mas Kelvin niat ngaji karena Allah. Mas Rosa niat mejeng misalnya, niat jalan-jalan, ya kan ya? Kan sama-sama pergi, sama-sama datang ke sini. Tapi yang satu niatnya karena Allah, satunya niatnya karena jalan-jalan, meskipun sama-sama datang. Berarti Mas Kelvin dapat pahala dari Allah, Mas Rozak dapatnya jalan-jalan. Paham ya? Nah, bagaimana supaya setiap pekerjaan kita yang kita lakukan itu dapat pahala dari Allah, dapat ridhonya Allah, berarti harus pasang nih. Pasang misalnya mau olahraga, gimana niatnya? Ya niat aja. Ya Allah, saya mau berolahraga, mudah-mudahan sehat. Kalau udah sehat, ya, soalnya kan bisa jadi nggak khusyuk. Karena misalnya sakit, ya sambil mikir sakitnya, ya kan? Mau ke masjid nggak kuat, ya kan? Mau wudhu saja nggak kuat. Kenapa? Karena nggak sehat. Nah berarti kalau kita olahraga, niatkan karena Allah. Ya Allah, saya niat untuk olahraga karena Engkau, ya. Mudah-mudahan dengan olahraga ini saya sehat dan bisa ibadah dengan khusyuk gitu. Yang satu pengen sama-sama olahraga nih ya. Mas Juhan olahraga, Mas David olahraga, sama-sama olahraga ya. Mas Juhan karena Allah, ya Allah saya tak olahraga biar sehat, nanti sholatnya biar khusyuk. Mas David olahraga, tapi niatnya boleh apa? Boleh. Wah, ini didelok saya gagah. Sispek. Iya, biar mantap ya. Saya tak olahraga, ya kan? Nanti didelok cewek saya tertarik gitu kan. Kan sama-sama olahraga kan? Sama-sama olahraga, sama-sama sehat. Tapi yang satu hanya dapat sehat tok, ya kan? Yang satu ya sehat, dia dapat pahala. Ini pentingnya nih, ya. Ini penting. Kalau misalnya belajar sekolah, misalnya kan sekolah semua. Gimana supaya dapat ilmu, dia juga dapat pahala? Caranya harus niat karena Allah. Itu ya. Jadi jangan niatnya karena dipaksa kalau mbokne ya, ibu ya, jangan ya. Niatnya karena siapa yang tadi ke sini karena dipaksa ya kanan. Ya enggak? Enggak ada ya? Nah, enggak ada, alhamdulillah. Jangan nanti ikut ngaji Pak Azam nanti karena disengeli kalau di rumah, sengeli kalau ibu misalnya. Jangan ya. Itu menunjukkan kalau kita berangkat ibadah ya. Kita berangkat ibadah, kita berangkat belajar itu karena disuruh sama orang tua, berarti kita belum dapat pahala ya, baru dapat belajarnya ya. Berarti besok nggak usah disuruh orang tua, kalau waktunya ngaji ya harus
Waktunya sholat harus sholat. Siap Mas Kevin? Uang ibu ya. Siap Mas Kevin ya. Gak usah ditelepon lumayan ya. Gak usah ditelepon lumayan ya. Nah, Sabtu ini ngaji, ya ini berangkat ngaji karena Allah. Waktunya sholat, berangkat sholat karena Allah. Siap ya? Kan iman-iman nanti, sama-sama ngaji, ya sama-sama datang ke sini. Ya kalau hanya karena disuruh orang tua, ya penting budal dewe ikhlas karena Allah. Itu insya Allah dapat paham. Nah ini pentingnya niat. Ya, makanya tadi yang dibaca dari Mas Zidan, ulama-ulama dulu itu kalau ngarang buat buku gini ya, buat kitab-kitab bahasa Arab, kitab-kitab yang tebal-tebal itu, saking pentingnya niat itu diawali dengan hadis ini. Innamal amalu, saking pengen jaga niat. Nah kalau misalnya kita pengen jaga supaya amal kita itu ikhlas, ya kalau di jalan sambil batin lah, ya, meskipun nggak mau nawa itu belajar nunggu mayang lillahi ta'ala, nggak harus begitu ya. Nggak usah nawa itu kan ngaji nunggu mayang setiap Sabtu sore lillahi ta'ala, nggak harus diucapkan begitu. Tapi dalam hati kita itu niatkan, ya Allah saya belajar karena itu ya, niat karena Allah, nggak ada paksaan. Itu berarti sudah ikhlas. Itu namanya ikhlas. Kalau saya dipaksa berarti belum